Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Al-ikhwatu hafizakumullah jami'an. Insyaallah malam hari ini adalah awal daripada pembelajaran kitab baru. Kita mempelajari tentang biografi atau sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kitab yang ditulis oleh salah seorang muhaqqiq namanya Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah. Beliau mempelajari sirah dari berbagai macam buku sekitar 10-an tahun, ya, membaca sirah, kemudian membaca juga kitab-kitab hadis, kemudian dia dapat membeda-bedakan antara kisah yang sahih dan tidak sahih. Jadi buku ini adalah buku yang bagus karena dalamnya sudah beliau pisah-pisahkan antara riwayat yang sahih dengan tak sahih. Juga beliau banyak menukil perkataan ulama-ulama sirah dari berbagai macam kitab dan dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Banyak pujian ulama, di antaranya Syekh Masyhur Hasan, ya, memuji kitab ini, juga Syekh Muhammad Utsman Al-Khamis dan lain-lainnya, ya. Dan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami kandungan kitab ini, menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, karena yang kita bahas adalah orang yang paling, ya, tinggi kedudukannya di alam raya ini, di jagat raya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Allah Jalla wa Ala, orang yang dengan dialah surga-surga dibuka pintu-pintunya, orang yang pertama kali melewati sirat, ya, dan banyak keutamaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dia dikenal oleh bangsa Arab sebelum menjadi Nabi, akhlaknya, budi pekertinya, dan dia Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dari berbagai macam sisi. Dialah ayah yang begitu cinta kasih kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, ya, dialah seorang tua bagi seluruh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dialah panglima dalam peperangan, ya, dialah pendekarnya, dialah orang yang paling dermawan kepada makhluk, ya, dialah orang yang tak ada padanya segala macam bentuk kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluk. Allah menyebut nabinya dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang luhur. Dengan akhlaknya yang mulia sallallahu, dengan kesabarannya, ya, maka dalam tempo yang begitu cepat, selama 23 tahun beliau sallallahu diutus Allah dan berdakwah, maka berimanlah banyak daripada bangsa Arab, seluruh jazirah Arab ketika itu, yakni mulai masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, ya, tokoh-tokoh orientalis yang fair, yang jujur, orang-orang kufar, ya, begitu respeknya dengan biografi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian orang meletakkan nama beliau ada tempat pertama daripada sekian tokoh-tokoh yang berpengaruh di bawah kolong langit ini, ya. Inilah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan Allah untuk mencintainya, berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang sirah beliau, baiklah kita terlebih dahulu memahami bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum beliau diutus. Pada halaman 25 dari kitab yang telah kita share, Al-Jaziratul Arabiyyah fil Asr Al-Jahili, bagaimanakah kondisi Jazirah Arabiyah pada masa jahiliyah, ya. Berkata pengarang kitab kita, anta taqra Ustaz? Taqra? Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه حفظه الله تعالى في كتابه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي. أما العرب قبل الإسلام فساءت أخلاقهم فأوغلوا بالخمر والقمار وبلغت بهم القساوة
والحمية المزعومة إلى وعد البنات وشاعت فيهم الغارات وقطع الطرق على القوافل وسقطت منزلة المرأة. Adapun bangsa Arab sebelum Islam, akhlak mereka begitu buruk. Mereka candu dengan berbagai macam minuman-minuman keras, berjudi, ya, hati mereka begitu kerasnya, kemudian fanatik yang begitu dahsyatnya terhadap kesukuan, ya. Kemudian mereka juga memiliki kebiasaan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, ya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang tersebar bahwa mereka senantiasa, ya, memerangi suku-suku yang lain, yang kuat memakan yang lemah. Mereka juga menjadi perampok di jalanan, merampas setiap kafilah yang lewat, ya, dan begitu tak berharganya kedudukan perempuan pada masa mereka. Nah, فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة ومن المأكولات ما هو خاص بالذكور محرم على الإناث وكان يسوع للرجل أن يتزوج ما يشاء يسوغ للرجال أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد. Kemudian tentang kedudukan wanita, fakana turathu kama yurathul mata' awid dabbah. Kaum wanita di masa itu diwarisi sebagaimana orang-orang mewarisi, ya, harta benda ataupun tunggangannya. Ya, istri ayah itu ketika ayah mati diwarisi oleh anak-anaknya, diwarisi oleh kaum kerabatnya. Dan dalam bab makanan, wa minal ma'kulati ma huwa khasun bidzukur, ada makanan-makanan yang mereka khususkan untuk laki-laki dari sembelihan, ya. Muharramun al-inath, mereka haramkan bagi perempuan. Sebagian daripada ternak-ternak mereka haramkan untuk perempuan, halal untuk mereka. Kemudian wa kana yusawwaqu lirrajuli an yatazawwaj, kala itu laki-laki dibolehkan menikah ma yasha'u minan nisa, berapa dia mau. Min ghairi tahdid, tak ada batasan. Ada yang istrinya sampai 100, lebih daripada 100, tak ada batasan. Inilah kondisi mereka. Ya, na'am. Wa kanatil 'asabiyyatu al-qabaliyatu wad-damuwiyyatu shadidatan jamihatan wa agrimul bil harbi hatta sarat maslatan lahum wa malhan wa hiwayatan yantahizuna litasliyah wa qada'i hawan nafsi nushuba harbin laha musawwighun awala musawwigha laha yadullu ala dhalika ma qalahu sya'ir. Ya. Adapun al-asabiyyah al-qabaliyah, fanatik kesukuan begitu dahsyatnya. Wad-damawiyah, fanatik hubungan pertalian darah begitu kuatnya. Syadidatan jamihatan wa ughrimu bil harbi, hal ini bisa membuat mereka berperang. Ya, hatta sarat maslatan lahum wa malhan wa hiwayah, sehingga peperang itu menjadilah tradisi, hobi bagi mereka, hiburan bagi mereka. Ya, peperangan hiburan bagi mereka. Ya. Yantahizuna litasliyah, mereka gunakan peperangan itu, ya, dengan kesukuan mereka kuat. Peperangan antar suku adalah merupakan tradisi dan hobi, kesenangan bagi mereka. Wa qada'i hawan nafsi, ya, adalah bagian daripada cara melampiaskan kesenangan, ya, hawa nafsu mereka. Musyubah harbin laha musawwigh aw la musawwigh laha, baik peperangan ada sebab ataupun tak ada sebab. Ya, sebagaimana dikatakan syair, ya, antum teruskan syair kita lewati. Wahanat alaihim iraqatud dima'i fatushiruha hadithatun tafihatun wa tadumu al-harbu 40 sanatan yuqtalu fiha lu'ufun minan nasi. Ya, wahanat alaihim iraqatud dima, begitu mudahnya mereka menumpahkan darah sebelum Islam. Wa tuthiruha hadithatun tafihah, ya, muncullah pertumpahan darah gara-gara perkara yang sangat sederhana.
Wa tadumul harbu, kadang-kadang peperangan berkepanjangan 40 sanatan, sampai 40 tahun. Yuqtalu fiha ulufun minan nas, yang bisa terbunuh ribuan orang hanya perkara-perkara sepele. Kadang-kadang satu orang perempuan dari suku A diganggu oleh seorang laki-laki daripada suku B, kemudian dia melapor, kemudian terjadilah peperangan antar suku gara-gara perkara ini, ya, yang memakan ribuan orang bertahun-tahun. Sebagaimana kita tahu, antara suku Aus dan Khazraj yang mereka adalah sebenarnya satu keturunan, peperangan berkecamuk bertahun-tahun di kota Madinah sampai datang Islam mendamaikan mereka. أما من جهة الأخلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية. Adapun dari sisi akhlak mereka memiliki banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang mengakar, ya. Akhlak mereka sakit dan sebabnya banyak. Apa sebabnya? Banyak sekali. Apakah dia tradisi-tradisi mereka, akhlak mereka ini? وكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم تحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء. Ya, adalah tradisi minum minuman keras, al-khumur, begitu tersebarnya, ya, kebiasaan yang sudah mendarah daging mendalam, ya, merupakan sarana untuk mereka berkumpul, ya, bersenang-senang, dan di sanalah mereka melampiaskan segala macam kesenangan mereka, ya. Kemudian karena betapa banyaknya tradisi ini, muncullah para penyair yang banyak menyebutkan berbagai macam syair atas puji-pujian terhadap minuman ini dengan berbagai macam bentuk pujian. وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم. Ya, membuat begitu besarnya pengaruh pada syair-syair mereka, ya. Dirangkailah syair-syair yang berkaitan dengan berkumpulnya mereka dalam, ya, majelis-majelis khumur, minuman-minuman keras, ditulislah dalam sejarah mereka, dalam sastra mereka. وكثرت asma'uha wa sifatuha fi lughatihim. Sehingga yang namanya minuman keras al-khumur memiliki banyak sekali nama-nama, ya, dan banyak sekali bahasa-bahasa untuk mengungkapkannya. Wa kathura fiha at-tadqiq wa tafsilu kathratan tad'u ila al-'ajab. Ya, begitu rincinya mereka dalam menulis, ya, menyebutkan berbagai macam bentuk minuman-minuman keras ini, perkara yang sangat mencengangkan sekali. وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما يرفرف عليها علم يسمى غاية. Ya, adapun toko-toko atau kedai-kedai yang dijual padanya minuman keras, ya, selalu terbuka. Kemudian di sana diberikanlah tanda berupa bendera disebut dengan nama ghayah. Jadi di sanalah mereka berkumpul berpesta pora untuk mengkonsumsi minuman-minuman alkohol, minuman-minuman keras. Ya, lanjutkan. Syair antum lewatkan. Wa kana min syuyu'i tijaratil khamri an asbahat kalimatu tijarati muradifatan li bai'il khamri. Karena begitu dahsyatnya penyebaran alkohol ini, minuman-minuman keras ini, sehingga kalau disebutkan perdagangan tijarah, maka pasti maksudnya adalah jual beli minuman-minuman keras. Jika disebut berdagang, maka maksudnya adalah jualan minuman-minuman keras. Al-qimaru. Ini perangai yang kedua. Yang pertama tadi minuman keras, yang kedua judi, al-qimar. Wa kana al-qimaru min mafakhiril hayatil jahiliyati. Ya, adalah perjudian kebanggaan orang-orang jahiliyah. Lanjutkan. Wa kana adamul musyarakati fi majalisil qimari 'aran. Orang yang tak mau ikut dalam tempat-tempat majelis-majelis perjudian adalah orang yang sangat dicela. Ya, kalau tak ikut berjudi dianggap tercela, dianggap pengecut, penakut, dianggap tak jantan dan semacamnya. Qala Qatadah, kana ar-rajulu fil jahiliyyati yuqamiru ala ahli wa mali, fa yaq'udu
hariban saliban yanzuru ila malihi fi yadi ghairihi fakanat turisu bainahum adawatan wa bughda. Berkata Qatadah rahimahullah, salah seorang tabi'in, kana rajul fil jahiliyah, adalah orang-orang jahiliyah, yuqamiru ala ahli, kadang-kadang mereka sampai berjudi menjual keluarganya. Iyadzan billah. Berjudi taruhannya siapa? Keluarganya, istrinya, anaknya. Ala ahlihi wa malihi, taruhannya keluarganya, hartanya. Fayaqudu, ya, hariban, akhirnya dia pun ketika kalah terduduk, habis, diambil semua. Hartanya diambil, istrinya diambil, anaknya dijadikan budak, habis semua. Saliban, semuanya diambil. Ya. Bukan ditarik showroom. Orang sekarang ditarik showroom. Gara-gara judi ditarik habis semua. Yanzuru ila malihi fi yadi ghairihi. Dia hanya mampu melihat hartanya sudah pindah tangan ke tangan orang lain gara-gara kalah judi, dipertaruhkan hartanya. Fakanat turithu bainahum adawatan wa bughdhan. Tentunya hal ini membuat antara mereka muncul berbagai macam bentuk permusuhan, kebencian, judi. Bahaya. Ya, kita ingat dahulu ketika togel sampai ada yang membakar istrinya. Ya, ingat pada masa togel dulu perjudian. Mungkin sebagian antum belum lahir ya. Ya. Orang-orang yang waras datang kepada orang-orang gila. Menanya orang gila apa kira-kira yang akan keluar, apa kodenya. Subhanallah, orang gila menjadi rujukan. Ini gara-gara judi. Kuntilanak pun ketakutan, didatangi kuburan-kuburan. Cari nomor. Ya, dahsyat dampaknya judi sebelum ditutup togel tuh. Masya Allah, ya, kerusakan di mana-mana. Demikian juga lah pada masa mereka. Nah, ta'atihimur riba. Berikutnya tradisi mereka adalah senantiasa bertransaksi riba. Kebiasaan mereka dalam gurita riba. Nah, wa kana ahlul hijazi al-arab wal yahudu yata'atawna riba. وكان فاشيا فيهم وكانوا يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة. Ya, adalah ahlul Hijaz, ya, baik bangsa Arabnya maupun Yahudinya, mereka senantiasa ya bertransaksi dengan riba, dan hal ini tersebar di tengah-tengah mereka. Ya, mereka berbuat kezaliman, ya, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Wa yablughuna ila haddil ghuluwi wal qaswah. Ya, mereka berlebih-lebihan, ekstrim dalam bertransaksi riba ini. Ya. Naam. Qala al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, kana ar-riba fil jahiliyyati fi at-tad'ifi wa fi sinin. Yakunu lirajuli fadlu daynin fayatihi idha halla al-ajal fayaqulu lahu tadini أو تزيدني فإن كان عنده شيء يقضيه قضاء وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ثم حقة ثم جذعة ثم رباعيا هكذا إلى فوق. Berkata Imam Tabari rahimahullah, ya, berkata Imam Tabari rahimahullah, karena riba fil jahiliyati fit tad'ifi wa fis sinin, adalah tradisi orang jahiliyah senantiasa bertransaksi riba dengan melipat gandakan uang. Ya. Dan melipat gandakan apa yang mereka hutangkan. Yakunu lirrajuli fadlu dain, apabila seseorang masih memiliki hutang, wa ya'tihi idza halal ajal, datanglah orang memiliki uang tersebut atau barang dihutangi kepadanya jika telah jatuh temponya. Fayaqul lahu, maka dia berkata, taqdini, bayar sekarang hutangmu, au taziduni, kalau tak kau bayar tak mengapa, aku beri tunda, tapi kau tambah. Sebagaimana yang sekarang pun tersebar, bukan zaman jahiliyah dahulu, sekarang pun tersebar. Oh, terlambat bayar motor, kau bayarlah risikonya. Ya, tak bisa kau bayar hari ini, tambah sekian, bunganya sekian, riba. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang ada di masa sekarang karena jauhnya manusia dari agama. Fa in kana indahu syai'un yaqdihi qadha, kalau dia punya sesuatu membayar, dia bayar.
Wa illa hawwalahu ila sinnil lati fawqa dzalik. Kalau dia tak mampu maka dirubahlah. Misalnya dia hutang, ya, dalam bentuk binatang ternak. In kanat ibnata makhadin, apabila dia hutang adalah, ya, ibnata makhad, ya, anak unta. Ya. Anak unta ibnu makhad adalah ma dakhala fi sanati tsaniyah. Anak unta yang setahun masuk tahun kedua, namanya ibnatu makhad. Karena tak bisa dibayar, yaj'aluha ibnata labun. Ya, maka ketika itu dia katakan kau bayar dengan unta yang berusia 2 tahun masuk 3 tahun, namanya ibnatu labun. Ya. Fi sanati tsaniyah. Tsumma hiqqah. Andai kata juga tak mampu dia bayar, tahun berikutnya naik hiqqah. Yang 3 tahun masuk ke 4 tahun. Tsumma jaza'ah. Berikutnya jaza'ah yang 4 tahun masuk ke 5 tahun. Tsumma rubaiyan. Kemudian yang 5 tahun masuk ke 6 tahun. Hakadha ila fawq. Begitulah seterusnya. Riba tersebar di tengah-tengah mereka. Naam. Wa fil 'aini ya'tihi fa in lam yakun 'indahu ad'afahu fil 'amil qabili wa in lam yakun 'indahu ad'afahu aidan fatakunu 100 fayaj'aluha ila al-qabili 200 fa in lam yakun 'indahu ja'alaha 400 yud'ifuha lahu kulla sanatin aw yaqdihi. Nah, demikian juga dalam, ya, transaksi benda-benda lain, ya, atau masuk ke dalam transaksi emas yang mereka pinjam. Apabila illam yakun indahu adhafahu fil amil qabil, apabila dia datang meminta mana uang dinar yang kau hutang, tak bisa dia bayar, ya, tak mengapa, nanti kau bayar tahun depan. Ya, wa illam yakun indahu adhafahu aidan, berapa kau pinjam? Kau pinjam, ya, 100 dinar, kau balikkan tahun depan 200 dinar. Contohnya, fatakuna mi'ah, kadang-kadang sampai 100 dinar. Faj'al qabil 200, tak bisa kau bayar, tahun berikutnya 200. Fa in lam yakun indahu ja'al 400, tak bisa lagi tahun ketiga kau bayar, jadi 400 dinar, berlipat-lipat ganda. Yudhifuha lahu kulla sanatin, setiap tahun tambah jika tidak dibayar. Akhirnya lebih besar bunga daripada pokoknya, sama dengan transaksi riba yang ada di bank-bank konvensional. Allah musta'an. Riba ini membuat hancur masyarakat. Padahal Nabi telah mengatakan pada Fathu Makkah, kullu riba mawdu'un tahta qadamayya hatain. Semua riba, semua kuhapuskan sekarang di bawah kakiku ini. Sekarang hidup, Yahudi menghidupkannya, kaum muslimin mengkonsumsinya. Hampir-hampir tak ada yang lepas dari riba di mana-mana. Motor riba, mobil riba, semua riba. Allah musta'an. Jual beli riba, dalam belitan riba. Nah, وقد رسخ الربا فيهم وجرى منهم مجرى الأمور طبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة طبيعية وقالوا إنما البيع مثل الربا. Dan telah mengakar riba dalam diri mereka, dan seolah-olah riba adalah merupakan hal yang biasa. Seperti sekarang, riba hal yang biasa. Antum lihat di mana-mana tempelkan butuh ini uang, butuh modal. Sekarang tanpa kita inginkan masuk ke dalam SMS kita, tiap hari masuk butuh pinjaman modal, ya, tanpa jaminan, macam-macam tiap hari. Ini perkara dosa besar, ya. Di masa jahiliyah begitu tersebar. Ketika Islam ini lemah kaum muslimin beragamanya, maka itu pun terjadi. Kadang-kadang sudah haji dia, Pak Haji, kadang-kadang Pak Kiai, tapi tetap transaksi riba. Kadang-kadang meminjamkan uang berbunga, ya, dan billah. Jadi begitulah pada masa mereka, jadilah riba sesuatu perkara yang dianggap hal yang wajar. Sehingga mereka tak lagi bisa membedakan antara jual beli dengan riba, sehingga mereka mengatakan innamal bay'u mithlu riba. Sama aja itu, jual beli dengan riba sama-sama cari untung. Padahal tak sama. Jual beli ada resiko, rugi, tak rugi. Riba pasti untung dia, pasti buntung orang. Subhanallah. Riba ini membuat ekonomi mandek, tak jalan. Ya, jual beli berputar. Nah. Qala al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, innal ladzina kanu ya'kuluna ar-riba min ahli al-jahiliyyati kana idha halla malu ahadihim ala gharimih yaqulu al-gharimu li gharimil haqqi zidni fil ajali wa aziduka fi malik
فكان يقال لهما إذا فعل ذلك هذا ربا لا يحل فإذا قيل لهما ذلك قالوا سواء علينا زدنا في أول البيع أو عنده محل المال. Kata Imam Tabari rahimahullah, ya mungkin dinukil daripada kitab tarikhnya, tarikh Imam Tabari, Tarikhul Mulk wal Umam. Innal ladzina kanu ya'kuluna riba min ahli al-jahiliyah, orang-orang ahlul jahiliyah, penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang senantiasa makan riba. Kana idza halla malu ahadim ala qarimihi, ketika telah jatuh tempo salah seorang ya yang punya hutang, telah jatuh tempo kepada orang dihutangi, yaqulul gharimu li gharimil haq, dia akan berkata ya kepada pemilik barang yang dihutangi, zidni fil ajali, tambahlah aku tempo, wa aziduka fi mali, ku tambah nanti hartamu lagi, ku pinjam darimu 100 ya dinar, aku kembalikan 1 bulan lagi, aku kembalikan 120 dinar contohnya ya. Fakana yaquluhuma idza fa'ala dzalik, kalau dikatakan kepada keduanya kalau mereka bertransaksi riba itu, hadza riban la yahil, ini riba tak boleh loh. Fa idza qila lahum dzalik, jika dikatakan kepada keduanya ini riba tak boleh, maka mereka berkata sawa'un alaina, sama saja ini, zidna fi awal bai', seperti jual beli yang kita bisa menaikkan harga, sama saja naikkan harga ini ya, au inda mahallil mal ya. Ya, ketika masanya datang jatuh tempo, kata mereka berkata ya, berilah aku tempo akan kutambah. Kata orang-orang ini riba tak boleh, sama aja dengan jual beli itu, sama-sama cari untungnya ya, sama saja dengan jual beli, kita tambah harganya, kita naikkan harganya. Nah, intisyaru zina, berikutnya ya, bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Dari segi moral, zina merajalela, mirip-mirip dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Ya, zina merajalela sekarang pun demikian. Apalagi di negeri-negeri kufar, di negeri-negeri kafir sana, negeri Eropa sana, udah yang namanya perzinahan hal yang lumrah biasa. Laki-laki perempuan hidup ya berduaan satu rumah tanpa ada hubungan pernikahan, hal yang wajar dianggap mereka biasa. Bahkan yang tak punya teman kencan dianggap menyalah, menyimpang. Subhanallah. Ya. Jadi apa yang terjadi dahulu kita lihat sekarang, kita saksikan juga. Nah. Walam yakuniz zina nadiran wa kana ghairu mustankarin. Nah, zina bukanlah sesuatu hal yang jarang diperbuat, dia sering, dan bukanlah sesuatu yang layak diingkari, tak perlu diingkari. Nah. Fakana minal 'adati an yattakhidha ar-rajulu khalilatin wa tattakhidan nisa'u akhilla'a biduni aqdin. Ya, adalah merupakan tradisi mereka, seorang laki-laki punya teman-teman selingkuh dari golongan wanita-wanita. Dia punya perempuan-perempuan selingkuhannya. Demikian juga perempuan punya laki-laki selingkuhan. Ya, berhubungan tanpa akad. Nah, wa qad kanu yukrihuna ba'dun nisa'i 'ala zina. Bahkan sebagian mereka memaksa perempuan berzina. Apalagi kalangan budak-budak, sebagian laki suami memaksa istrinya berzina, menarik dari istrinya keuntungan dari berzina. Apalagi seorang tuan, budak-budaknya disuruh berzina dan diambil uangnya. Nah, qala Allah Ta'ala wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim dalam surat ya An-Nisa ayat 25, Allah berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan", barang siapa di antara kalian yang tak memiliki kemampuan, kelapangan rezeki, ya, an yankihal muhsanan, untuk menikahi perempuan yang merdeka, yang baik-baik, tak ada rezekinya, tak ada uang, maharnya mahal, tuntutannya banyak, sementara dia sudah dalam kondisi terjerat syahwat, ya, an yankihal muhsanatil mu'minat, ketika tak mampu menikahi perempuan yang merdeka, yang beriman,
famimma malakat aymanukum, silahkan nikahilah budak-budak kalian. Ya, tak bisa menikahi perempuan merdeka, cari budak, tanya kepada tuannya, nikahi budak-budak tersebut, bayar maharnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, min fatayatikum mu'minat, maka nikahilah budak-budak perempuan yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, Allah lebih mengetahui dengan keimanan kalian. Ba'dukum min ba'din, keimanan sebagian kalian daripada sebagian lainnya. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna, nikahilah mereka dengan izin wali-wali mereka. Tentunya wali mereka adalah tuan-tuan mereka. Wa atuhunna ujurahunna, berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Muhsanatin, tujuannya adalah menikahi perempuan yang baik-baik. Ghaira musafihatin, bukan menikahi perempuan penzina, pelacur. Wala muttakhidati akhdan, bukan pula menikahi perempuan yang dia memiliki teman selingkuh, laki-laki selingkuh. Ada yang melacurkan dirinya, ada yang dia bukan pelacur tapi dia punya teman-teman selingkuh, laki-laki selingkuhan, semuanya buruk. Allah melarang kita menikahi perempuan semacam ini. Nikahi perempuan walaupun hamba sahid yang baik-baik, bukan yang penzina, ya, bukan pelacur, bukan pula yang memiliki teman-teman selingkuhnya. Naam. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن راية تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya, jadi beliau nukil dari hadis Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna nikah fil jahiliyah kana ala 4 anha, ada 4 bentuk pernikahan di masa jahiliyah. Kadang-kadang seorang suami berkata kepada istrinya ketika melihat ada orang yang dilihatnya memiliki ketangkasan dalam berperang, ahli dalam berperang, dia katakan kepada istrinya, pergilah engkau kepada si fulan, minta agar dia mencampurimu sampai nanti kau hamil, kembali kepadaku agar kita memiliki keturunan daripada orang yang pemberani. Ini diantara pernikahan di masa jahiliyah. Kadang-kadang seorang perempuan didatangi banyak laki-laki, semuanya mencampurinya bergantian. Nanti ketika perempuan ini hamil dan lahirlah anak, dia akan kumpulkan semua laki-laki. Setelah itu dia tunjuk, wahai fulan, ini anakmu. Dengan itu wajib pernikahan dengan laki-laki yang tadi. Ini pernikahan ya. Ya, jadi ditunjuknya, wahai fulan, ini anakmu. Ketika itu wajib dengannya akad. Ya, inilah bapaknya. Ini pernikahan pada masa jahiliyah. Ada pernikahan yang sebagaimana ada sekarang. Seorang perempuan didatangi oleh laki-laki melalui walinya, dilamar, kemudian dikhitbah, dibuat akad, ya, nanti yang perempuan walinya membuat akad dengan laki-laki tersebut, ijab qabul sebagaimana sekarang. Itulah pernikahan yang ada pada masa jahiliyah. Itulah pernikahan ayah Nabi yang mulia SAW dan sebagian daripada bangsa Arab. Nabi terlahir daripada pernikahan. Kata Nabi, "Uridtu min nikahin la min sifah." Aku ini terlahir daripada pernikahan, bukan dari perzinahan. Ya, ini udah 3. Yang keempat, ini yang keempat. Wan nikahur rabi, adapun pernikahan yang keempat, ajtami'un nasul katsir. Orang-orang berdatangan, fayadkhuluna 'alal mar'ati la tamna'u min man ja'aha. Mereka datang kepada perempuan, seorang perempuan pelacur yang dia tidak menghalang siapapun, silakan yang mau datang, dibayar. Wahunnal baghaya, inilah dia pelacur-pelacur. Kunna yansibna ala abwabihinna rayat, yang mereka membuat tanda di pintu mereka bahwa ini adalah merupakan tempat pelacuran. Ada tanda dia, takunu alaman, ya, sebagai tanda ini rumah-rumah pelacur, rumah bordir, ya, tempat lokalisasi, ya, dan billah. Faman aradahunna dakhala ilaihi, yang mau silahkan masuk, bayar. Ya, di sebagian negara-negara kufar sana, perzinahan adalah merupakan income bagi pemerintah yang ditagih daripadanya pajak,
Ya, perempuan dengan laki-laki berzina dicas di sana pajak 10%, 20%, ya dan billah. Naam. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabtaghu 'aradul hayatid dunya. Allah berfirman, janganlah kalian paksakan budak-budak kalian untuk melacur apabila mereka ingin kesucian diri dengan jalan menikah. Karena menginginkan kehidupan ya dunia semata. Sementara Allah tak ingin demikian. Naam. Rawal Imam Malik fil Muwatta bisanadin sahihin an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu qala la tukallifu al-amata ghayra dhati san'atil kasba fa innakum mata kallaftumuha dzalika kasabat bi farjiha. Ya, Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah kalian memberatkan budak-budak kalian dengan pekerjaan yang tak mampu mereka lakukan. Apabila kalian beratkan mereka dengan tugas pekerjaan tak mampu mereka lakukan, maka mereka akan cari jalan mudah mendapatkan uang untuk membayar upah kepada kalian dengan menjual kemaluannya. Ya dan billah. Naam. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil baghi. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب. Dan Rasulullah SAW telah melarang dari mengambil, memanfaatkan upah pelacur, haram. Memakan upah pelacuran haram. Imam Ahmad mengeluarkan dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, Rasulullah melarang untuk memakan hasil daripada al-hajjam. Ya, an kasbil hajjam daripada upah berbekam, kasbil baghi upah daripada pelacuran, wa thamanil kalbi dan upah daripada ya jual beli anjing. Adapun upah daripada bekam dihalalkan, tapi ketika itu dianggap makruh karena dia pekerjaan yang dianggap rendah. Karena bekam pada saat itu adalah dengan cara ya seseorang menghisap darah orang dengan tanduk dan semacamnya. Ya, sehingga berlumuran darah, kadang-kadang termasuk ke dalam mulutnya darah dihisap. Ya, karena itu dianggap pekerjaan yang hina pada saat itu. Tapi halal. Kalau tak halal tak akan mungkin Nabi panggil tukang bekam dan dia beri upah tukang bekam. Ya. Dan ini adalah sifatnya kondisional. Ya. Tak harus seterusnya profesi bekam dianggap pekerjaan yang buruk, tidak. Adapun memakan harta dari jalan, yakni memakan hasil daripada pelacuran haram secara mutlak. Demikian juga ya memperjualbelikan anjing haram, dikecualikan para ulama anjing yang dibolehkan untuk dipelihara dan diperjualbeli adalah anjing yang digunakan untuk berburu atau anjing digunakan untuk menjaga tanaman, menjaga ternak dan semacamnya. Naam. Wa rawal Imam Muslim fi sahihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala anna jariyatan li Abdullah bin Ubay ibn Salula yuqalu laha Musaykatun wa ukhra yuqalu laha Umaymatun fakana yukrihuma على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya ada ya budak milik Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di kota Madinah. Ya, satu namanya Musaykah, yang lain namanya Umaymah. Ya. Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa keduanya untuk berzina dan mengambil upah daripadanya, menjadikan keduanya sebagai pelacur. Maka keduanya mengadu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keduanya dipaksa oleh tuannya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melacur. Maka Allah turunkan ayat wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangankan paksa budak-budak kalian berzina. In aradna tahassuna. Kalau mereka ingin kebaikan dengan menikah yang baik-baik, bukan dengan berzina, jangan paksa mereka.
litabtaghu 'aradul hayatid dunya, karena kan ingin mengambil kenikmatan dunia. Wa man yukrihunna, barang siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, silakan bertobat, sungguhnya Allah setelah perbuatan kalian yang buruk memaksa mereka berzina adalah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bertobatlah, jangan kembali lakukan. Naam. وكانت امرأة في المجتمع الجاهلي أرادة غبن وحيف تؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتؤضل بعد الطلاق أو وفاة زوج من أن تنكح زوجا ترضاه وتورث كما يورث المتاع أو الدابة. Adalah wanita di masyarakat jahiliyah merupakan makhluk senantiasa dilupakan, dizalimi, hak-haknya diabaikan, bahkan diambil, ya, hartanya diambil begitu saja, tak diberikan hak, ya, dari harta warisan, bahkan dihalangi untuk menikah setelah dicerai, tak boleh menikah kecuali apabila laki-laki semua membayar jumlah yang besar kepada wali-walinya, ya, setelah wafat suaminya tak boleh nikah dengan laki-laki lain, ya, mereka kebiri, mereka halang-halangi, ya, mereka mewarisi wanita sebagaimana mereka mewarisi barang-barang, mewarisi tunggangan dan kendaraan. Inilah ikhwati fillah, sampai di sini dulu, insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan pembahasan ini, ya, di kesempatan akan datang, masih dalam penjelasan tradisi jahiliyah sebelum Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.